Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita pada kesempatan kali ini terambil dari Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-32. Firman Tuhan berkata demikian. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan kita pada kesempatan kali ini yaitu mengapa anak sulung marah. Suatu kisah yang mengubah hidup. Bayangkan kita sedang atau sudah bekerja di kantor selama bertahun-tahun, selalu tepat waktu dan taat pada atasan. Tetapi suatu hari ada rekan kerja yang sering bolos dan membuat kesalahan besar, tiba-tiba dipromosikan oleh tempat kita bekerja. Dan tempat kita bekerja mengadakan pesta yang besar untuk dia. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana perasaan kita? Apakah kita menjadi marah? Apakah kita iri? Itulah yang dirasakan oleh anak sulung dalam kisah Lukas pasal 15 ini. Seorang yang benar secara lahiriah, tapi hati penuh iri. Hati yang hampir menghancurkannya. Kisah ini bukan hanya cerita lama, tapi merupakan cermin bagi kita hari ini. Mengungkap rahasia iri hati yang bisa merusak hubungan kita dengan Allah dan sesama. Kisah ini diceritakan oleh Tuhan Yesus untuk menjawab kritik dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang menggerutu karena ia makan bersama dengan orang-orang berdosa. Perumpamaan tentang anak yang hilang di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-32 menceritakan mengenai seorang ayah yang memiliki 2 orang anak. Anak bungsu meminta bagian warisannya lebih awal lalu pergi ke negeri jauh, membuang-buang harta ayahnya dan akhirnya kembali dalam keadaan miskin. Ayahnya yang penuh kasih menyambutnya dengan pesta yang sangat besar. Tapi fokus kita hari ini adalah pada anak sulung yang tetap tinggal di rumah, bekerja keras tetapi marah luar biasa saat mendengar pesta untuk saudaranya. Ia mewakili orang yang merasa layak tapi terjebak dalam iri hati. Dari sini kita akan melihat mengapa kemarahan anak sulung bukan hanya sekedar emosi sesaat, tapi pelajaran abadi tentang hati manusia. Hari ini kita akan menyelami mengapa anak sulung menjadi marah, mengungkap akar iri hati yang sering kali tersembunyi dalam hidup kita. Lebih daripada itu, kisah ini menawarkan jalan keluar bagaimana kita bisa mengubah hidup kita melalui pengampunan dan kasih Allah yang melampaui ekspektasi kita. Bapak Ibu Saudara, Injil Lukas merupakan kitab kedua dalam perjanjian baru yang ditulis oleh Lukas sendiri, yaitu merupakan seorang dokter Yunani dan teman daripada Rasul Paulus. Sekitar tahun 80 sampai 90 kitab ini ditulis untuk audiens bukan Yahudi, menekankan bahwa Injil Yesus adalah untuk semua orang, termasuk orang berdosa. Pasal 15 ini merupakan bagian dari bagian perjalanan Yesus ke Yerusalem, berisi 3 perumpamaan tentang hal yang hilang, yaitu mengenai domba, koin, dan anak.
sebagai respon terhadap kritik orang-orang Farisi yang menggerutu karena Yesus makan dengan orang-orang berdosa. Secara teologis, pasal ini menunjukkan Allah sebagai Bapa yang penuh kasih, yang bergembira atas pertobatan, bukan sebagai hakim yang keras. Perumpamaan anak yang hilang di dalam ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-32 ini menggambarkan pertobatan anak bungsu dan iri hati anak sulung, menyoroti bahaya sikap legalistik dan pentingnya bergembira atas keselamatan orang lain. Ini menjadi relevan untuk kita saat ini. Bapak Ibu Saudara, sikap yang benar tapi hati yang salah itu merupakan suatu hal yang menjadi penghalang di dalam kehidupan iman percaya kita sebagai orang-orang Kristen. Mari kita mulai dengan memahami siapakah anak sulung ini. Dalam perumpamaan ia digambarkan sebagai sosok yang taat dan bertanggung jawab. Ia bekerja keras di ladang ayahnya, tidak pernah meninggalkan rumah seperti saudaranya yang hilang, dan mewakili orang yang benar secara lahiriah, mirip dengan orang Farisi yang bangga dengan ketaatan mereka kepada hukum Taurat. Ayat kunci di sini adalah yaitu di dalam ayat yang ke-25. Anaknya yang sulung sedang di ladang, ia menunjukkan bahwa ia sibuk dengan tugas sehari-hari, fokus pada pekerjaan, tapi tidak tahu apa yang terjadi di rumah. Pesta besar untuk saudaranya yang kembali. Ia mungkin merasa dirinya adalah anak yang baik, yang pantas mendapat penghargaan. Tapi di balik sikap benar itu, hatinya penuh dengan iri hati yang tersembunyi. Lalu pelajaran apa yang bisa kita petik dari hal ini? Banyak orang seperti ini, tapi secara eksternal, seperti rajin beribadah atau membantu orang lain, tapi hatinya penuh dengan perasaan tidak adil dan dendam. Tanyakanlah pada diri kita sendiri, apakah kita fokus pada kegiatan rohani kita seperti doa yang rutin atau pelayanan, tapi kita melupakan kondisi hati yang sebenarnya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa Allah melihat bukan hanya tindakan luar, tetapi juga motivasi dari dalam. Jika kita seperti anak sulung, mungkin sudah saatnya kita saat ini untuk introspeksi. Apakah kita benar-benar hidup dalam kasih Allah atau hanya menjalankan rutinitas saja? Baru pelajaran kedua yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini, yaitu iri hati terhadap saudara yang bertobat. Sekarang mari kita lihat apa yang memicu kemarahan daripada anak sulung ini. Saat ia pulang dari ladang, ia mendengar suara musik dan tarian, tanda pesta besar di rumah. Alih-alih dia bergabung, ia malah menjadi marah dan menolak masuk. Ia memanggil seorang hamba dan bertanya apa yang terjadi, lalu mengungkapkan keluhannya kepada ayahnya. Sudah bertahun-tahun aku melayani engkau, dan aku tidak pernah melanggar perintahmu, namun engkau tidak pernah memberi kepadaku seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan teman-temanku. Tetapi anakmu ini yang telah memboroskan harta engkau bersama-sama dengan perempuan sundal. Setelah ia kembali, engkau menyembelih anak lembu yang gemuk untuk dia. Mengapa si sulung ini menjadi marah? Karena iri hati yang mendalam. Saudaranya yang berdosa, yang telah membuang harta ayah dan hidup dalam dosa, tiba-tiba mendapat pengampunan dan perayaan besar, sementara ia yang merasa layak dan taat, merasa diabaikan dan tidak mendapat apa-apa. Ini bukan sekedar marah sesaat, ini adalah reaksi terhadap ketidakadilan yang dia rasakan, di mana ia membandingkan diri dengan saudaranya. Lalu aplikasinya apa untuk kita, Bapak Saudara? Iri hati adalah racun yang merusak, membuat kita membandingkan diri dengan orang lain dan merasa bahwa kita lebih pantas mendapat berkat Allah. Bagaimana ini mempengaruhi hubungan kita dengan Allah dan sesama? Mungkin kita iri pada orang yang berdosa, tapi mendapat pengampunan, atau pada teman yang sukses,
dan ini membuat kita menjauh dari komunitas iman. Kisah ini menantang kita. Apakah iri hati Apakah iri hati kita membuat kita kehilangan kegembiraan atas keselamatan orang lain? Mari renungkan dan lepaskan perasaan itu, karena itu hanya menghalangi kita dari kasih Allah. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat jawaban daripada ayah yang bijaksana dan penuh kasih di dalam ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-32. Ayahnya keluar dan berkata kepada anak sulung, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Tapi kita harus bergembira dan bersukacita, karena saudaramu ini telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan ditemukan." Ayahnya tidak marah atau menghukum anak yang sulung. Ia mengingatkannya bahwa ia selalu bersama ayah dan segala yang ayahnya miliki adalah miliknya juga. Tetapi yang lebih penting adalah ayahnya menekankan bahwa pesta itu bukan tentang membandingkan, melainkan tentang bergembira atas pertobatan dari saudaranya yang mati dalam dosa kini hidup kembali. Pelajaran utama yang bisa kita pelajari dari bagian ini adalah Allah adalah Bapa yang penuh kasih, yang merayakan pertobatan siapapun, bahkan yang paling berdosa sekalipun. Anak sulung mewakili mereka yang merasa layak mendapat kasih Allah sebagai hak, tapi lupa bahwa kasih itu adalah anugerah gratis. Lalu aplikasinya bagi kita apa? Dari kisah ini, mengubah hidup kita jika kita belajar melepaskan iri hati dan bergembira atas keselamatan orang lain. Seperti ayah yang penuh sukacita, bagaimana kita menerapkan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dengan mendoakan orang yang kita iri atau bergabung dengan perayaan pertobatan di gereja. Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita siap menjadi seperti ayah yang melihat keselamatan sebagai prioritas, bukan kompetisi? Jika iya, mari hidup kita akan lebih bebas dan penuh kasih Allah yang melampaui ekspektasi kita. Ada ilustrasi mengenai seorang ibu yang memiliki 2 orang anak. Anak sulung selalu membantu di rumah, membersihkan, memasak, dan taat pada aturan. Ia merasa dirinya adalah anak yang baik, yang pantas mendapat pujian. Tetapi suatu hari anak bungsu yang sering nakal, bolos sekolah, dan membuat masalah besar tiba-tiba pulang dengan penyesalan. Ibu dengan air mata haru memeluknya erat, memasak makanan favoritnya, dan mengadakan pesta kecil untuk merayakan kembalinya. Anak sulung melihat dari luar jendela, hatinya menjadi panas. Mengapa ibu mengadakan pesta untuk dia? Aku yang selalu baik tapi tidak pernah dihargai. Ia merasa diabaikan, iri dan marah. Tapi sang ibu keluar, memeluknya juga dan berkata, "Anakku, kamu selalu bersamaku dan rumah ini milikmu juga. Tapi mari kita bergembira, saudaramu yang hilang kini ditemukan." Ilustrasi ini mengajarkan kepada kita bahwa kita jangan lupa untuk bergembira atas pengampunan Allah bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, anak sulung menjadi marah karena dia iri hati terhadap saudaranya yang bertobat. Tetapi ayahnya mengingatkan tentang kasih Allah yang melimpah, menunjukkan bahaya iri hati dan pentingnya pengampunan. Pesan utama dari kisah ini adalah bahwa hidup kita bisa berubah jika kita belajar seperti ayah yang penuh kasih, bukan iri hati, karena Allah ingin kita bergembira atas keselamatan orang lain, bukan membandingkan diri. Oleh karena itu Bapak Saudara, mari kita renungkanlah apakah ada iri hati dalam hidup kita. Kalau ada, mintalah pengampunan dari Allah dan kita berkomitmen untuk hidup dalam kasih-Nya yang melampaui ekspektasi kita. Demikian jauh renungan kita pada kesempatan kali ini. Tapi saudara, saya akan berdoa untuk kita semua. Bapa dalam kerajaan surga,
Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Engkau telah mengingatkan kami melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini, di mana Tuhan kami diajarkan untuk kami bersuka cita apabila kami melihat ada saudara kami yang kembali kepada jalan yang benar. Tolong kami Tuhan, untuk kami memiliki hati yang penuh belas kasihan terhadap orang-orang yang melakukan banyak kesalahan, terhadap orang-orang yang sudah jauh daripadamu. Tolong kami Tuhan, supaya kami memiliki hati yang selalu sukacita. Kami memiliki hati yang bergembira melihat teman kami sukses, melihat teman kami berhasil. Bukan kami menjadi iri Tuhan. Jauhkan daripada diri kami hati yang iri Tuhan terhadap sama kami. Tolong kami Tuhan, supaya hari lepas hari kami boleh menjadi lebih baik lagi. Sehingga melalui keberadaan kami, melalui kehidupan kami, orang-orang yang belum percaya boleh melihat kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.